Angel? Nah, sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Agak batuk, Bu. Untuk yang sakit semoga lekas sembuh ya. Untuk yang sehat alhamdulillah kita masih Amin. diberikan kesehatan, kenikmatan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mulai belajar dengan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Jadi waktu di kelas 7 pasti kalian sudah mempelajari apa itu bilangan bulat. Sudah belajar? Sudah, Bu. Bilangan Sudah, Bu. ada Indah, ada apa aja bilangan bulat itu? Saya lupa, Bu. Ingat saya pokoknya yang bukan pecahan aja. Oh, bukan pecahan. Jadi bilangan bulat itu Iya. ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Kemudian sudah pernah belajar aljabar juga ya? Tentang apa itu X, apa itu Y. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, jadi materi-materi itu nanti akan kita gunakan dalam pertemuan kita hari ini, yaitu tentang koordinat kartesius. Pernah mendengar tentang sumbu X dan sumbu Y? Pernah, Bu, waktu SD, tapi lupa. Iya, sepertinya di SD sudah pernah diajarkan juga ya. Jadi nanti kita akan mencari kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau titik tahu kan? Tahu, Bu. Tahu, kita sering menuliskannya ya setiap hari. Jadi sebelumnya mari kita lihat dulu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari koordinat kartesius itu? Yang pertama yaitu untuk membaca peta. Pernah mendengar kata peta? Pernah, Bu. Melihat? Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi ini adalah peta Provinsi Jambi. Untuk bisa membacanya, kita harus memahami koordinat kartesius dan juga harus tahu arah mata angin. Kemudian yang kedua, pernah naik pesawat? Belum, Bu. Belum. Kalau nama Saya sopir, pernah, Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Nama sopirnya apa? Pilot, Bu. Pilot. Jadi pilot kalau harus untuk mengendalikan pesawat itu harus bisa membaca koordinat kartesius, itu ilmu dasarnya ya. Kemudian kapal tahu? Tahu, Bu. Jadi sopirnya itu kan nahkoda. Nahkoda ini juga sama, biar kapal itu tidak bertabrakan dengan yang lainnya, itu harus tahu juga ilmu koordinat kartesius, harus tahu arah-arahnya untuk menggerakkan navigasinya. Kemudian radar, pernah melihat ini? Belum, Bu, kalau itu. Pernah, Bu, di Di film-film. film-film ya. Ya, Jadi Bu. radar ini untuk mendeteksi. Yang terakhir ada apa ini? Itu undangan. Ya, jadi denah lokasi ini biasanya ada di undangan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan tamu undangan menuju ke lokasi pesta. Nah, sekarang kalian harus menyelesaikan permasalahan ini. Sebelumnya coba kalian amati dulu. Silahkan dibaca dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya. Dasar liburan sekolah ingin melindungi
Sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi yang kalian dapatkan informasi apa saja yang di dalam sini? Dari cerita ini? Ini mau mengunjungi neneknya, Bu. Ya, neneknya ada di mana? Di Jambi, Jambi, Bu. Di Jambi. Kalian pergi wisata ya, Mau ke Bu. wisata, Bu. Ingin berwisata. Tempat mana saja yang mau dikunjungi? Museum. Stadium, Stadium, Taman sama Kota. penampungan hewan, Bu. Karajo lah bisa agak dapat-dapat, tapi Hewan masih juga, Bu. keteteran. Sampai keteteran pun masih boleh mau coba nak raja gini Oke. maupun malah caranya bisa mau dibunda gitu. Oh, iya. Jadi pada pertemuan ini kalian disuruh mencari jarak Oh, dia bisa lebih, dia masih muda. jarak tempat-tempat ini Oh, tadi baru ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, Oh, untuk apa itu sumbu X, apa itu sumbu Y, Bunda bisa mengajak kalian itu perhatikan untuk dulu video berikut saya ini. juga anak-anak tuh bahagia. Bu. Entah lo. Jadi makanya Bunda jadi kapal sekolah aku sananya buat tidak dapet sama anak jana itu senyo. Tapi kan bimbel bunda kan Untungnya di sini. Kedengaran apa tidak anak-anak? Kedengaran, Bu. Enggak kedengaran, Enggak, Bu. Bu. Enggak, Kurang Bu. keras. Kurang keras ya. Bimbel bisa juga ngajar. Bunda hilang ilmu. Itu pertama kan ada cerita-cerita sama Pak Em. Kalau sekolah Ulang lagi, Bu. gugup loh mau ngajar. Baik katanya. Iya Pak, waktu itu Pak ada yang ada ngajar di luar, jadilah katanya. Ya. Itu mau di bunda, dia ngajar di luar, berarti kan memang tetap juga ilmu itu ada pun. Dah lah. Kalau misalnya enggak ada, itu hilang hanya pun. Iya hilang. Kini kok kan Mbak Atrik mengelola anak di kelas. Tetap beda jadi belajar. Iya pun. Kalau ikan lah banyak anak pun. Iya. Ini lebih motivasinya lebih tinggi untuk belajar. Karena itu mungkinnya masuk bimbel kan. Ya itulah. Cuma yang mulai mencari yang ya Tuhan, bundaku banyak. Bundaku kalau ibu misalkan sekolah tuh, maka di SMP 7 tuh dia pernah masih ada ngajar tuh. Mohon Nampak izin, Bu Rika. Please, sorry. Ya. Suara. Ya. Jadi itu tadi ya videonya. Sebelum lanjut ke LKPD,
Dari video tadi, sumbu X itu bentuknya yang bagaimana? Datar, Bu. Yang horizontal, Bu. Iya, Datar, Bu. yang mendatar atau horizontal. Kemudian untuk sumbu Y bagaimana? Yang vertikal. naik. Ya, bisa vertikal, naik, atau kita sering Ya. menyebutnya juga dengan yang tegak. Enggak, Bu. Kemudian ini saya bagikan LKPD. Silahkan kalian berkelompok nanti untuk menyelesaikan LKPD ini. Kalian bisa berdiskusi, bisa juga dengan membaca bahan ajar yang sudah saya bagikan dan melihat juga dari internet. Kalau ada yang belum jelas, nanti bilangnya ya sama Ibu. Ini gambarnya yang tadi itu ya Bu, yang kita jawab itu. Iya, yang soal cerita ini. Nah, silakan kalian tuliskan ini informasi yang didapatkan tadi dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang kedua itu menentukan titik koordinatnya dari tempat-tempat yang ada di gambar tadi. Kemudian mencari jarak titik ke sumbu X, kemudian jarak titik ke sumbu Y, kemudian letak kuadrannya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Ya, Bu. Sambil dibaca bahan ajar yang sudah saya bagikan. Baik, Bu. Bu, ke tabel yang tadi, Bu. Ya. Kamu datang. Nanti setelah LKPD-nya selesai diisi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, mau tanya, saya tuh masih Iya. bingung cara menentukan titik koordinat. Tadi lihat video sebentar, tapi saya masih bingung, Bu. Apa dulu ya, Bu? X dulu atau Y dulu atau gimana, Bu? Oke, kita mana tadi titiknya ini ya? Tadi dicontohkan titiknya itu di sini tertulis 2,3 ya. Jadi, Iya. kalau kita lihat di sini di sumbu X itu tadi sumbu yang mendatar ya. Kita lihat jarak titik ke sumbu yang mendatar, berarti arahnya ke bawah ya. Itu ada berapa langkah? 1, 2, 3. Kemudian untuk yang ke sumbu Y itu dia ada 2 langkah. 2 langkah. Ah, Jadi bingungnya menentukan titiknya ya. Dari Iya, titik ini titiknya. kita tarik ke bawah itu Maksudnya dia sampai di ini. angka berapa? Maksudnya di koordinat ini, Bu, bingungnya itu 2,3. Tadi kan di tabel 6,1. Terus boleh nggak ditulis 1,6 gitu, Bu? Di tabel ini. Ya, ini 6,1. Kalau saya tulis 1,6 boleh nggak, Bu? Mana tadi gambarnya? Ini ya. Jadi ini cara menentukan nilai X-nya dari titik ini kita tarik garis ke arah sumbu X sehingga ketemu dengan angka 2.
2. Berarti 2 itu adalah nilai X-nya. Kemudian untuk yang nilai Y-nya kita tarik titik ini dengan garis lurus ke arah sumbu Y. Ketemulah angka 3. 3. Kemudian untuk penulisannya yang depan itu X, kemudian yang belakang itu Y. Oh, harus XY ya, Bu. Nggak boleh YX gitu ya, Bu ya? Ya, jadi dia penulisannya itu X dulu baru Y. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah sampai di mana mengerjakannya? Ini sampai mana pengerjaannya, isi tabelnya aja ya, Bu? Sama pertanyaan yang ini. Sebutkan tempat-tempat yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Kalau ditanya jarak yang sama, otomatis nanti langkahnya itu sama. Misal titik yang A ini langkahnya 3 langkah, yang B juga harus 3 langkah. Itu artinya dia memiliki langkah yang sama. Bu, sudah selesai, Bu. Kelompok Nelvia sudah selesai ya? Sudah, Bu. Bagaimana dengan kelompok Inggar? Sudah, Ibu. Ya, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Bu Inggar, Bu. Oh iya, silahkan. Kita dari Oke, tabel terima ya. kasih. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Untuk yang pertama, sebutkan tempat-tempat yang mempunyai jarak yang sama terhadap X. Yang tabelnya dulu, Inggar. Oh, maaf Ibu. Kirain Sama tadi yang yang informasi ini. gitu. Coba lihat Gimana? ini yang membahas tadi kebetulan kami di kelompok ini membagi-bagi tugasnya Ibu gitu. Jadi saya bagian yang apa aja nanti yang menyampaikannya Ibu. Oh iya, boleh. Bu, ini saya aja lah Bu. Oh, berarti kelompok Nelvia dulu yang maju. Ya Bu, dapat nilai kan Bu? Ya, pasti dong. Jadi nanti tanggapan dari teman-teman itu silakan dicatat ya untuk yang tidak presentasi yang ada di dalam kelompoknya Nelvia untuk sebagai bahan perbandingan nanti. Silakan Nelvia. Oh, yang pertama Bu, yang informasi yang diperoleh. Yang Ya. pertama, Andi itu ingin mengunjungi neneknya sekaligus berwisata. Ya. Kemudian dari koordinat Kartesius, saya melihat ada 8 tempat atau titik yang terletak di sana. Iya, Ada bagus. stadium, taman kota, rumah sakit, kantor polisi, SPBU, museum, penampungan hewan, sama ada makam, Bu. Pinter. Lanjut yang tabel. Kemudian museum itu 6,1. Berarti 6 X-nya, Bu, Y-nya 1. Jarak ke sumbu X-nya itu 1 satuan, Bu. Ya. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya itu berarti 6 satuan. Koordinatnya karena letaknya di situ positif, berarti dia kuadran 1, Bu. Kemudian SPBU tadi 4,4. Jarak ke sumbu X-nya 4, jarak ke sumbu Y-nya juga 4. Karena sama-sama positif juga di kuadran pertama. Kemudian letak stadion Stadion mana ya? Ya, berapa koordinatnya? -2,3. Berarti 2 jaraknya ke sumbu Y, kuadrannya di kuadran 2. Kuadran berapa? Kuadran 2.
Untuk taman kota, Taman kota min 6,0. Jarak ke sumbu X-nya 0. Jarak ke sumbu Y-nya 6. Juga di kuadran 2. Rumah sakit min 6,-4. 4 jarak ke sumbu X-nya. Jarak ke sumbu Y-nya 6. Dia berada di kuadran 3. berapa? 3 ya? Kantor polisi 0,-4. Jarak ke sumbu X, 0,4, berarti jarak ke sumbu X-nya 4. jarak ke sumbu Y 0. di kuadran. Nah, ini saya bingung, Bu. Soalnya letaknya di situ. Di mana ya berarti ya? Di kuadran ke-4, Bu. Nanti kita bahas ya. Ya, yang taman kota itu juga saya bingung sebenarnya, Bu. Penampungan hewan, Penampungan hewan 6,-2. Oh, jarak ke sumbu X-nya 2, ke sumbu Y-nya 6. Kuadran 4 juga, Bu. untuk makam 3,-4. X-nya ke X-nya, ke Y-nya 3. lanjut ke pertanyaan. Nah, tempat-tempat yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Apa saja tadi? Kita lihat. Oh, saya lagi ini, Bu. Jarak terhadap sumbu X. Ayo, apa saja tempatnya? Oh, tadi itu Bu Inggar. Oh, yang sama ke sumbu X, berarti yang kita lihat jaraknya ke X semua ya, Bu? Ya, Iya, sama yang enggak, Bu? jaraknya sama. Nah, berarti yang Makam, SPB. Bu. Makam, betul. Sama rumah Terus, sakit. bagus. Kantor Sama- polisi, Bu. Kantor polisi, Oh apalagi iya, kantor polisi. SPBU. SPBU. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, Ibu. Iya, jaraknya yaitu 4 langkah. Kita tulis ya, rumah sakit. SPBU. SPBU, apalagi tadi? Kantor Kantor polisi. polisi. Sama? Makam. Kemudian kita cari lagi tempat-tempat yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Yang tegak ya? Ya. Ya, Bu. Taman kota tuh sama rumah sakit. Taman kota dengan Rumah sakit, terus Museum, Ibu. museum, museum dengan Penampungan hewan. jaraknya berapa masing-masing? 2. Maaf, Ibu. Ayo dihitung berapa langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Iya, ada 6 langkah. Taman kota, rumah sakit, Penampungan hewan penampungan, dan museum. kemudian sekarang ayo kita cari mana saja tempat-tempat yang ada di kuadran 1. Kuadran 1 tadi yang mana? sama museum. SPBU dengan museum. SPBU sama museum. Kemudian yang berada di kuadran 2.
Stadion. Kota. Taman kota itu di mana ya Bu kalau di garis tuh Ya, Bu? Bu, dia pas di garis, Bu. Taman kota ini dia titiknya berapa, koma berapa? Itu min 6. 6,0 Ibu. Min 6,0. Sedangkan syarat untuk yang di kuadran 3 apa? X-nya harus X-nya harus negatif. kemudian Y-nya Negatif. positif. Sedangkan di sini Y-nya 0. Jadi dia itu berada tepat di sumbu X. Berarti tidak masuk ke kuadran 2, Bu. Bu, 0 itu sebenarnya positif atau negatif, Bu? Jadi sebenarnya 0 itu dia bilangan sendiri, bukan bilangan positif juga bukan bilangan negatif. Jadi untuk taman kota ini dia berada di sumbu X. Tepat di sumbu X, dia tidak masuk ke kuadran 2, juga tidak masuk di kuadran Ketiga. 3. Berarti yang di kuadran 2 tadi apa saja? Stasiun aja, Bu. Stadion, Bu. Stadion, Bu. Yang di kuadran 3? Rumah sakit, Bu. Itu, Bu, rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu kita mencari tempat-tempat yang ada di kuadran 4. Ada apa saja di sana? Makam, penampungan hewan. Makam dan penampungan hewan. Bisa ya pertanyaannya. Yang terakhir ada satu soal lagi, disuruh menggambar titik-titik pada bidang koordinat. Bisa menggambarnya? Saya coba, Bu, bisa. Bu, saya tuh selalu keliru antara nolnya di depan sama nol di belakang, suka salah tempat itu loh, Bu. Gimana? Saya tuh suka salah tempat, suka bingung. Misal negatif 5,0 itu tuh berarti nanti dia di sumbu X atau di sumbu Y, itu saya suka bingungnya di situ, Bu. Jadi begini, yang pertama kalian tuh harus paham bahwasannya sumbu X itu sumbu yang mendatar. Di sini angka-angkanya ada berapa saja? Ada bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang dari 0 ke kanan. Kemudian ada 0, titik pertemuan sumbu X dengan sumbu Y ini ya, tepat di tengah. Kemudian yang di sebelah kiri dia itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang di sumbu tegaknya itu sumbu Y. Untuk yang dari 0 ke atas itu bagian Y positif, kemudian untuk yang 0 ke bawah itu sumbu Y negatif. Saya contohkan yang nomor A ya, di sini ada negatif 1,4, berarti X-nya berapa? Negatif 1. Min 1. Nah, X-nya itu negatif 1. Di sini ya. Kan? Awalnya X-nya yang negatif 1 ini. Kemudian Y-nya berapa? 4. 4 berarti ke atas ya. Iya. 4 di sini. Kemudian dari kedua titik ini kita pertemukan yang ini. Kita buat garis putus-putus. Kemudian ini ya. Sehingga ketemulah titiknya itu di sini. Ini adalah koordinat min 1,4. Kalau diamati, titik min 1,4 ini jarak titik ke sumbu X ada berapa langkah?
4. Kemudian jarak ke sumbu Y 1. 1. Jadi, sekarang coba dilanjutkan untuk menggambarkan titik B, C, D, dan titik E. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Untuk titik B min 3,6. Berarti sumbu X kita ambil min 3, kemudian Y-nya positif 6, berarti ke Ke atas. atas, Ibu. Di sini ya. Heeh. Kemudian yang C 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, Y-nya positif 5, berarti ke arah mana? Atas, Bu. Atas di sini ya. Ini titik 2,5. Kemudian yang D 4, min 2. X-nya 4 di sini ya. Y-nya min 2 karena negatif berarti ke Bawah. bawah. 4, min 2. Sini ya. Kemudian min 5,0. Min 5-nya punyanya X atau Y? Punya X, Bu. X di sini. Karena Y-nya 0 berarti tidak bergerak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang jawabannya berbeda dari yang penampilan kelompoknya Nelvia? Saya tadi salah, Bu. Yang E itu di sumbu Y saya, Bu, salahnya. Yang E? Itu berarti di sumbu Y. Di bawah gini ya? Iya, betul. Punya saya di situ, Bu, tadi. Kalau Jadi yang lain sudah sama. sudah sama. Jadi menentukannya itu tadi, yang keluar angkanya itu apa? Oh, yang depan ini X min 5. Berarti karena negatif kita dari angka 0 itu ke kiri min 5. Karena 0 itu artinya dia langkahnya 0, tidak bergerak, otomatis dia tetap berada di situ. Ya, Bu, Ibu. sekarang udah jelas. Sudah jelas Ibu. kelompoknya Inggar, iya? Bu, tadi saya ke toilet, Bu. Ini saya bingung menentukan titiknya. Boleh bedakan warnanya, Bu? Oh, bisa. Di mana ya, Pak? Di format, Ibu. Ketutup. Di format. Bentar ya. Di bagian format, Ibu. Anu ketutup itu. Oh. Ntar saya ulang ya. Oke. Kita kasih warna apa? Biru, Bu. Mana pula warnanya? Orange saja lah, Bu. Enggak apa-apa, orange. Laptopnya tidak mau gerak. Orange. Orange. Kemudian yang ini kita kasih warna Kuning. ini. Nah, lagi tadi ini. Hijau yang ini. Masih ada yang jawabannya berbeda dengan yang ditampilkan di depan?
Sama Bu. Sama Bu. Tadi Sama saya semua? salahnya itu. Ya, sekarang sudah sama. Ya. Untuk yang jawabannya salah tadi silakan diperbaiki ya dengan jawaban yang sudah Baik, benar. Bu. Sudah dicatat ya. Kemudian yang terakhir kita akan mencari kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ayo Bu, coba. Siapa? Indah ya? Indah. Mau Ibu. Ya, silahkan. Koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Terus Ya. kalau mau menentukan titiknya itu X, Y. Terus? Saya mau nambahin Ya. Ibu. Ya, silahkan Inggar. Kalau pada koordinat kartesius itu terbagi atas 4 kuadran Ibu. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kalau menurut pemahaman saya tadi Ibu, kalau kuadran 1 itu nilai X dan nilai Y-nya positif. Untuk kuadran kedua nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Untuk kuadran ketiga, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama negatif. Dan untuk kuadran keempat, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif, Ibu. Nah, seperti ini ya. Iya, sudah sesuai. Berarti anak-anak Ibu sudah pinter, bisa memahami materi pelajaran pada hari ini. Untuk soal evaluasi nanti saya bagikan, silahkan dikerjakan. Untuk mengerjakan soal ini, kalian harus mengerjakannya individu, tidak boleh diskusi ya. Ya, Bu. Saya berikan waktu 10 menit. Cepet banget Bu. Ya, soalnya kan cuma sedikit. Kalau nggak selesai gimana Bu? Satu soal aja ya, Bu. Silakan dilihat dulu soalnya, nanti bisa, kalau tidak selesai bisa untuk tugas. Baik Bu. Bu, LKPD-nya dikumpul apa enggak nih, Bu? Iya, LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan beserta LKPD-nya tadi ya. Baik, Bu. Ya, jadi tadi kita kan sudah melakukan pembelajaran tentang koordinat kartesius, cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tadi juga ada video. Kemudian nanti saya bagikan untuk refleksi pembelajarannya. Silahkan kalian isi ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah menyenangkan. Kemudian apa yang kurang, silahkan kalian isi, dituangkan ke dalam refleksi siswa ya. Silahkan diisi, yang sudah selesai nanti dikumpulkan sama Ibu. Sudah selesai Bu saya. Alhamdulillah, ayo silahkan dikumpulkan ke depan. Sudah Bu. Iya, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Titik 0,0 tadi pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Itu untuk hari Kamis ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak karena hari ini sudah belajar dengan disiplin, dengan tertib. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Montana yang telah belajar.